Dunia ini berjalan dengan kengerian karena manusia yang lahir di dalam kehidupan itu akan dibunuh semua oleh setan. Setan akan kejar setiap manusia dan akan dibunuh. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Dunia ini adalah dunia yang sangat jahat. Cuman banyak manusia tidak mengerti. Mereka pikir dunia ini dunia yang normal, ya. Makanya kenapa manusia terus melahirkan anak? Karena manusia tidak mengerti bahwa dunia ini dunia yang sangat mematikan. Ya, Tuhan menciptakan kehidupan, iblis membunuh semua manusia. Makanya siapapun manusia yang lahir ke dalam dunia ini tinggal menunggu waktu mereka akan menuju kepada kematian. Begitu jahatnya dunia ini, ya. Kalau kita perhatikan Tuhan Yesus sejak dari waktu Tuhan turun ke dalam dunia, ya, proses dilewati sebagai manusia biasa, lahir sebagai manusia. Di situ saja kita melihat bahwa Tuhan itu sudah ditolak. Jadi Tuhan tidak mendapatkan tempat di dalam kehidupan manusia. Bangsa Israel menolak Tuhan. Tuhan harus lahir di kandang domba. Betapa jahatnya dunia ini. Betapa bejatnya, ya. Karena dunia ini dikuasai setan. Dan mungkin hal ini baru terdengar dari apa yang Anda dengarkan saat ini. Karena selama ini mungkin tidak ada yang bersuara bahwa dunia ini dikuasai setan. Tapi firman Tuhan mengatakan dengan jelas, Yohanes 12 ayat 31, penguasa dunia ini adalah si jahat. Yohanes 14 ayat 30, Yohanes 16 ayat 13, berulang-ulang dikatakan Tuhan bahwa dunia ini dikuasai oleh setan. Cuma hampir semua manusia tidak mengerti. Maaf, dan kebanyakan pendeta juga tidak mengerti. Saya pun juga dulu tidak mengerti, kecuali Roh Kudus. Roh Kudus yang membukakan rahasia ini. Jadi dunia ini sangat jahat. Makanya kenapa Tuhan Yesus itu ditolak? Kenapa Tuhan Yesus itu tidak diterima? Dari lahirnya sampai akhir, sampai hari terakhir Tuhan Yesus ada di dalam dunia, Tuhan Yesus itu ditolak. Tidak diinginkan. Pada waktu Pilatus mengadili pada waktu itu, bertanya kepada bangsa Israel, siapakah yang harus aku bebaskan? Karena ada kebiasaan bahwa salah satu tahanan, salah satu pelaku kriminal itu bisa dibebaskan berdasarkan permintaan orang banyak. Pilatus mengatakan, maukah aku membebaskan raja orang Yahudi? Tapi manusia pada waktu itu berteriak, salibkan dia. Salibkan dia. Kok bisa begitu ya? Padahal Tuhan turun ke dalam dunia. Inilah dunia yang sangat jahat. Betapa bejatnya dunia ini. Ya. Dunia ini tidak bisa berjumpa dengan Tuhan karena dunia dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh setan. Kalau Roh Kudus tidak memberitahu, kita pun tidak mengerti. Betapa berbahayanya manusia yang terlahir ke dalam dunia ini. Makanya ada ayat firman Tuhan, berbahagialah si mandul. Pada beberapa waktu lalu saya sampaikan firman Tuhan ini. Dan banyak yang tidak mengerti. Mereka menganggap saya pendeta sudah sakit jiwa.
Ya, sama dengan Tuhan Yesus pun dikatakan sakit jiwa oleh orang Israel. Padahal ini adalah kebenaran yang sesungguhnya. Ya, teman-teman, kalau Anda mengikuti ini, Anda akan paham betapa berbahayanya manusia yang hidup di dalam dunia ini. Karena dunia ini dunia yang mematikan, dunia yang sangat jahat. Makanya Tuhan berkata dalam Yohanes 7, ayat yang ke-7, kita akan dengarkan firman Tuhan. Apa kata Tuhan di situ? Bahwa dunia tidak membenci kamu, tapi dunia membenci aku. Ini adalah rahasia kehidupan yang spektakuler. Mudah-mudahan saya berdoa supaya setiap Anda bisa menangkap kebenaran ini. Kita dengarkan firman Tuhan. Yohanes 7 ayat 7 demikian firman Tuhan. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Ya. Karena Tuhan Yesus datang dan memberitahu bahwa dunia ini sangat jahat. Karena dunia ini, kenapa dunia ini jahat? Karena dunia dikuasai oleh iblis. Makanya Tuhan Yesus sejak mau keluar dari rahim, waktu mau lahir ke dalam dunia ini, dunia tidak menerima. Dunia menolak. Semua orang tutup pintu. Orang di Bethlehem semua tutup pintu, padahal Maria dan Yusuf itu pulang kampung. Maria dan Yusuf itu berasal dari kota Daud, Bethlehem. Tapi waktu mereka sampai di sana, semua orang di Bethlehem tutup pintu, tidak ada yang mau menerima. Kenapa? Karena manusia dikuasai setan. Manusia semua punya hati itu dibelenggu oleh setan. Makanya mereka tidak menerima Maria dan Yusuf. Akhirnya karena tidak ada tempat, tidak ada rumah yang menerima, Tuhan Yesus harus lahir di kandang binatang. Jahat sekali dunia ini. Ya. Makanya orang yang tidak mengerti, mereka menganggap kehidupan dunia ini berjalan normal, baik-baik saja. Enggak, saudaraku. Dunia ini berjalan dengan kengerian karena manusia yang lahir di dalam kehidupan itu akan dibunuh semua oleh setan. Setan akan kejar setiap manusia dan akan dibunuh. Makanya Tuhan Yesus itu perlu turun ke dalam dunia untuk menebus supaya orang yang mati, yang sudah menerima Tuhan Yesus, itu mengalami kebangkitan untuk naik ke surga, pulang ke rumah Bapa. Tapi orang yang tidak menerima Tuhan, itu akan mengalami kematian kekal. Ya. Jadi Tuhan Yesus berkata, dunia tidak bisa membenci kamu, tapi dia membenci aku. Kenapa? Karena iblis sangat marah dengan kebenaran. Iblis sangat marah dengan kebaikan, sangat marah dengan Tuhan. Itu sebabnya terjadi pertentangan. Ya, kalau agama-agama yang hadir dalam dunia disambut oleh dunia. Makanya kemarin saya bicara bahwa agama itu diciptakan oleh setan. Tapi masih ada juga yang tidak nangkap. Saya percaya ini orang yang dikuasai setan. Ya. Mereka bilang kalau saya keluar dari Kristen, jangan pergi ke agama-agama lain. Ngapain saya pergi ke agama lain? Saya yang memberitahu bahwa agama itu adalah diciptakan oleh setan. Terus kemudian ngapain? Saya pengikut Tuhan Yesus. Kristen itu bukan agama. Gitu. Ya, kita kembali kepada firman Tuhan. Dunia ini dunia yang jahat. Ya, kita sudah dengar tadi, dunia tidak dapat membenci kamu. Kenapa bangsa Israel begitu membenci Tuhan, begitu menolak Tuhan? Sampai hari terakhir waktu Tuhan ada di dalam dunia,
Mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Manusia tidak menginginkan Tuhan karena manusia dikuasai setan. Makanya hati-hati teman, ya. Banyak orang juga belakangan ini agak kaget, agak mereka seperti kayak disambar petir. Karena firman Tuhan berkata, yang mandul itu yang berbahagia. Tuhan punya rancangan yang sempurna. Tuhan punya rencana yang sempurna. Kenapa Sarah itu dimandulkan Tuhan? Karena memang cikal bakal orang Kristen itu dimulai dari Abraham dan Sarah. Makanya manusia pertama yang percaya, dia disebut Bapa orang percaya. Kenapa manusia pertama orang yang percaya kepada Tuhan itu disebut Sarah itu mandul? Karena Tuhan sedang memperkenalkan sebuah kehidupan yang baru, yang berbeda. Kalau dunia ini beranak cucu, orang dunia bilang banyak anak, banyak rezeki. Tapi kalau kebenaran firman Tuhan bilang banyak anak, itu banyak malapetaka. Berbahagialah si mandul. Saya harus bicara apa adanya, teman-teman. Mungkin itu membuat Anda kayak disambar petir, mungkin kaget. Loh, ini pendeta aneh, sakit jiwa kali. Tidak, teman, ini kebenaran. Coba Anda lihat. Samuel punya mama juga, Hana, mandul juga. Orang-orang yang dipilih Tuhan, orang yang dipanggil Tuhan, semua dibuat Tuhan menjadi mandul. Untuk apa? Supaya Tuhan perkenalkan. Kehidupan yang Tuhan ingin bangun adalah manusia yang mandul. Jadi tidak melahirkan darah dan daging lagi. Karena Tuhan ingin menghentikan kehidupan daging ini. Daging ini tabiatnya jahat. Tabiat yang dikuasai setan. Begitu teman-teman. Ya mungkin bagi sebagian orang agak susah ditangkap ini, tapi tidak apa-apa. Karena manusia sudah terlanjur error. Tidak masalah. Ya, saya berdoa 1-2 orang saja yang dijamah Tuhan, yang rohnya bisa nangkap, puji Tuhan. Ya. Jadi, terus kemudian Simpson punya mama juga mandul. Ya. Ribka juga mandul. Rahel juga mandul. Makanya firman Tuhan itu tidak pernah salah. Berbahagialah si mandul. Ya. Sampai yang terakhir sebelum kedatangan raja mandul itu Tuhan Yesus, ya. Yang terakhir itu adalah Elizabeth. Zakaria melahirkan Yohanes Pembaptis. Itu juga si mandul. Jadi Tuhan itu perkenalkan sebelum Tuhan membangun satu komunitas atau orang Kristen, Tuhan perkenalkan dulu di beberapa generasi. Bahwa generasi atau komunitas atau kumpulan dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan ingin supaya manusia itu berbahagia. Makanya Tuhan bikin jadi mandul. Makanya ayat firman Tuhan, Lukas 23, mengatakan, berbahagialah si mandul. Tapi banyak orang nggak mengerti. Pernah saya khotbahkan 1 kali, ada pendeta yang tidak mengerti. Dia bilang, wah ini pendeta Yusuf ini kayaknya tidak bahagia rumah tangganya. Sorry. Ya. Sorry. Ini orang-orang yang error sebetulnya. Ya. Cuman begitulah. Tapi saya harus sampaikan apa adanya. Ya. Saya akan terus suarakan bagaimana kebenaran itu sesungguhnya. Nah, menyampaikan ini pun, iblis itu akan marah besar. Dia tidak akan suka kalau kebenaran itu dibuka. Makanya kenapa iblis begitu membenci Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 7 ayat 7 tadi, dunia tidak membenci kamu. Ya, kalau agama datang, agama A, agama B, agama C, ya, apalagi agama yang datang dengan kekerasan, itu disambut oleh dunia. Manusia seperti kayak orang hebat, saya orang beragama. Padahal agama itu diciptakan oleh setan untuk apa? Supaya manusia semua jangan selamat. Beda dengan kekristenan. Kekristenan itu adalah pengikut Tuhan. Orang
yang mendapat pengampunan dari Tuhan Yesus, mendapat kasih karunia dari Tuhan. Ya, beda. Kalau agama itu, saya ulangi sedikit ya, agama itu kesombongan. Karena apa? Andalannya itu adalah amal saleh, perbuatan baik. Makanya setiap agama selalu perbuatlah banyak amal, perbuatlah banyak kebaikan supaya kamu bisa masuk surga. Sejak kapan manusia bisa berbuat baik? Manusia taat sama Tuhan saja nggak bisa. Apalagi untuk berbuat baik. Omong kosong, itu manusia dibodohin setan semua. Ya, kita kalau datang kepada Tuhan, kita hanya perlu dengan rendah hati. Tuhan, aku orang berdosa, ampuni aku, belas kasihani aku. Tuhan, aku datang, aku memerlukan penebus dosa, aku memerlukan kasih karuniamu. Aku memerlukan kebaikanmu. Tolong aku orang berdosa, aku membutuhkan juru selamat Tuhan. Aku butuh pertolonganmu. Bukan dengan kesombongan. Tuhan, ini amalku, mana surgamu? Kita barter ya. Aku buat amal, nanti kemudian kita tukar. Tuhan kasih surga sama aku. Ini amalku Tuhan, mana surgamu? Manusia kurang ajar, itu manusia durhaka. Karena itu yang diajarkan agama. Ya, perbuatlah banyak amal. Orang yang beragama itu selalu merasakan tidak butuh juru selamat. Tidak butuh Tuhan, tidak butuh pengampunan dosa. Ya, karena merasa apa? Karena merasa orang baik, bisa berbuat baik. Itu kan pikiran yang dibodohi setan, teman. Dunia ini dunia yang jahat. Oke, kita lanjut ya. Saya akan buka begitu banyak rahasia yang akan saya bukakan kepada kita. Kalau Anda ikuti terus, Anda akan paham dan Anda akan dipisahkan dari dunia ini. Kita lihat di dalam Galatia 1 ayat yang keempat. Apa kata firman Tuhan di sana? Ya, Galatia 1 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, Galatia 1 ayat yang keempat. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Ya. Untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Iya, untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat. Di gereja Anda tidak pernah dengar ini. Roh Kudus pun, saya pun tidak tahu. Kalau Roh Kudus tidak bukakan, saya nggak tahu. Ya. Dunia ini dunia yang jahat. Di mana-mana begitu bejatnya dunia, begitu luar biasa kejahatan. Ya, anak melawan orang tua, istri melawan sama suami memperlakukan kekerasan kepada istri. Orang tua bisa menyiksa anaknya. Belum lagi antara pertemanan. Belum lagi lebih luas, ya, manusia dikuasai roh teroris. Ini baru kulit-kulit luarnya saya kasih tahu ya teman-teman ya. Ikuti terus. Dunia ini dunia yang sangat jahat. Sangat mengerikan. Makanya kenapa Tuhan Yesus itu dibenci? Kenapa Tuhan Yesus itu tidak diterima oleh dunia ini? Karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk memberitahu, hati-hati kamu. Karena dunia ini sangat jahat, kamu akan dibunuh sama setan. Kecuali kamu datang kepadaku karena akulah jalan kehidupan, akulah kebenaran. Akulah jalan kehidupan dan akulah kebenaran, akulah jalan kehidupan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya Tuhan Yesus, teman-teman. Tadi Galatia 1 ayat 4. Untuk melepaskan kamu dari dunia yang jahat. Kalau Alkitab sampai mengatakan ini kebenaran. Kalau Alkitab sampai bilang dunia ini yang jahat. Kalau Anda tidak was-was, kalau Anda tidak waspada, tidak mungkin Anda bisa selamat. Sekalipun Anda pendeta. Sekalipun Anda nenek moyangnya pendeta. Sekalipun Anda ketua sinode. Kalau Anda tidak tahu dunia ini dunia yang jahat, maka tidak mungkin Anda bisa selamat. Ya. Setiap hari saya datang dengan tangisan. Saya berdoa. Tuhan, saya tidak bisa jalan tanpa Tuhan. Karena saya tahu begitu jahatnya dunia ini. Dengan begitu
dengan begitu mudahnya kita bisa terseret ke dalam dosa. Ya. Dengan begitu mudahnya kita bisa jauh dari Tuhan. Banyak orang berpikir nanti kalau berzina, ya, dengan orang lain baru berdosa. Kalau pukul orang lain baru berdosa. Tidak, teman. Anda tidak pernah menyembah Tuhan, Anda sudah berdosa di hadapan Tuhan. Dosa yang paling berbahaya adalah manusia tidak pernah menyembah Tuhan. Coba periksa dirimu, berapa banyak orang Kristen yang suka menyembah. Di antara 1000 jemaat, belum tentu ada satu yang suka menyembah. Ya, karena apa? Karena manusia tidak sadar. Mereka pikir yang penting hidup sekedar baca Alkitab. Bukan itu yang menjadi target Tuhan. Tuhan mau dia disembah dengan segenap hidup kita. Dia dimuliakan. Ya, dia harus diperlakukan sebagai Tuhan. Dia harus dirindukan. Dia harus dicintai. Itu yang Tuhan inginkan di dalam hidup ini. Banyak kehidupan orang Kristen cuma rata-rata yang penting datang ke gereja 1 minggu 1 kali. Kalau hanya begitu yang Anda lakukan, Anda tidak mungkin selamat. Percaya sama saya, teman. Saya bukan takut-takutin Anda dan saya bukan menghakimi siapapun. Kalau Anda cuma berdasarkan 1 minggu 1 kali ibadah, ya, Anda tidak mungkin bisa selamat. Ada mungkin yang berkata, oh saya 3 kali ibadah Pak, ada kebaktian tengah minggu. Itu pun juga tidak mungkin Anda bisa selamat. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Alkitab, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Setiap hari minimal 1 jam Anda harus punya waktu untuk menyembah Tuhan. Kurang dari itu Anda bahaya dalam hidup ini. Ya, coba Anda lihat bagaimana Petrus yang selama 3,5 tahun mengikut Tuhan, melihat mujizat, berjalan di atas air. Tapi pada saat Tuhan Yesus ditangkap, dia juga menjadi jahat. Dia menyangkal, saya tidak kenal dia. Kenapa? Karena dia tidak punya keintiman dengan Tuhan. Makanya begitu tantangan, begitu tekanan ada, dia dengan begitu mudah menyangkal Tuhan. Begitu teman-teman. Dunia ini sangat jahat. Coba kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 19. Apa kata firman Tuhan di situ? Demikian firman Tuhan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya, Tuhan yang bilang loh. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kalau Anda tidak penuh Roh Kudus, Anda tidak mungkin nangkap ini. Karena di gereja hampir tidak pernah didengar firman seperti ini. Mereka pikir kehidupan dunia ini normal. Yang penting datang ke gereja hari Minggu, bawa perpuluhan, ibadah, nyanyi-nyanyi, sudah doa berkat, sudah. Selesailah tugasmu. Maka tunggulah nanti engkau akan diselamatkan. No. Ya. Anda tidak menyembah Tuhan, minimal 1 jam 1 hari, Anda tidak mungkin bisa selamat. Ya. Saya bukan takut-takutin Anda. Tidak ada untungnya buat saya, teman-teman. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Roh itu penurut, tapi daging lemah. Hati-hati, teman. Dunia ini sangat jahat. Ya, ini saya baru kulit luarnya. Nanti saya akan bongkar kejahatan apa saja yang membuat nanti Anda terkaget-kaget. Karena Anda pikir dunia ini normal. Tidak. Dunia ini sangat mematikan. Makanya dalam Yohanes 3:16 firman Tuhan berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Isi dunia ini kematian. Anda suka atau tidak? Anda setuju atau tidak? Anda siap atau tidak? Semua akan dibantai di dalam kebinasaan. Makanya Tuhan Yesus harus datang. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus datang memberikan contoh supaya semua orang ikuti jejak dan lakukan seperti apa yang Tuhan lakukan. Hanya itulah jalan kebenaran dan hidup supaya manusia bisa selamat. Ya. Jangankan orang
Jangankan agama-agama lain. Orang Kristen saja pun kalau dia tidak ikuti cara Tuhan, tidak mungkin bisa selamat. Tuhan Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ikuti jalannya Tuhan. Ya, Tuhan Yesus banyak menyembah. Waktu dia di dalam dunia itu dia memberikan teladan. Semalam-malaman dia menyembah Bapa di surga. Tapi orang Kristen, doa nyembah 15 menit aja. Tidak tahan. Tapi kalau main WA, main Facebook, 3 jam tahan. Karena manusia daging. Manusia jahat. Kesukaannya dunia. Tidak punya waktu untuk Tuhan. Ya, kalau kongko-kongko dengan teman-teman, ya, WhatsApp grup, dari malam sampai pagi itu tahan. Tapi kalau nyembah Tuhan gak punya waktu. Baru 1 lagu sudah nguap. Ya, udah langsung amin, aminnya nanti besok pagi. Tidur. Itulah manusia yang jahat. Karena apa? Karena manusia tidak mencintai Tuhan. Karena manusia dikuasai. Kenapa Tuhan Yesus tidak diterima? Karena manusia dikuasai setan. Makanya mereka menolak Tuhan. Tuhan mau lahir, datang ke setiap orang. Ketok pintu. Pintu hati manusia itu diketok Tuhan. Tapi berapa banyak yang buka, berapa banyak yang sediakan waktu untuk menyembah Tuhan. Manusia tidak cukup hanya dengan baca Alkitab, teman-teman. Manusia baca Alkitab tanpa penyembahan juga tidak selamat. Karena apa? Ya, karena ahli Taurat itu orang-orang yang paham Alkitab, tapi mereka pahamnya secara salah. Gitu, teman. Ya, dunia ini dunia yang sangat jahat. Jadi, waspadalah teman-teman. Nanti saya akan buka kejahatan apa saja. Ini hanya pendahuluan dulu supaya kita benar-benar bisa menangkap. Ya, nanti saya akan jelaskan kejahatan apa di dalam dunia ini. Banyak sekali di dalam dunia ini, seantero dunia ini. Mau bicara apa aja, saya akan tunjukkan bahwa dunia ini sangat mematikan. Sangat berbahaya buat manusia. Ya, ikuti teman-teman. Dan ayo kita kembali kepada jalan Tuhan. Ya, kita harus terpisah dari dunia ini. Ya, semua pola dunia ini harus terpisah. Salah satunya aja. Tuhan bilang berbahagialah si mandul. Tapi kalau khotbah seperti ini akan mengagetkan gereja. Gereja, gembala-gembala akan menganggap saya ini sakit jiwa. Bagaimana kok bisa manusia tidak punya anak? Lihatlah. Dari Abraham saja Tuhan sudah buat mandul manusia. Ini saja tidak dimengerti oleh gereja, teman-teman. Gereja tidak paham. Karena apa? Karena gereja hidup dalam kedagingan. Hidup sama dengan dunia ini. Tidak ada bedanya. Ya, berbahagialah si mandul. Firman Tuhan itu sangat sempurna. Makanya dalam 1 Korintus dikatakan, boleh kawin. Tapi yang berbahagia si mandul. Sekarang kan mandul itu kita bisa ciptakan. Kita bisa mandulkan diri kita. Ya. Oke, teman-teman. Ya, saya berdoa kiranya ada 1-2 orang yang bisa menangkap ini dan izinkan Tuhan untuk masuk di dalam hidupmu untuk membuat engkau menjadi terpisah dari dalam dunia ini, menjadi terpisah dari dunia ini. Dan satu lagi ayat firman Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 4. Orang yang bersahabat dengan dunia ini menjadikan dirinya musuh Allah. Firman Tuhan itu sambung menyambung. Dari Kejadian sampai Wahyu itu satu paket, teman. Tidak ada yang bertentangan. Ya, kita lihat dalam Yakobus 4 ayat yang keempat. Apa kata firman Tuhan? Ya, kita akan dengarkan firman Tuhan. Yakobus 4 ayat yang keempat. Ya, kalau teman-teman ada Alkitab di rumah bisa baca. Yakobus 4 ayat 4, demikian firman Tuhan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia,
Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya, siapa yang bersahabat dengan dunia ini? Artinya apa? Siapa yang modelnya sama dengan dunia ini, itu menjadikan dirinya musuh Allah, musuh Tuhan. Ya, barang siapa yang bersahabat dengan dunia ini menjadikan dirinya musuh Tuhan. Karena apa? Karena dunia ini sangat jahat. Ya, orang dunia ini melahirkan terus. Mungkin ada yang berkata, tapi Pak, di Kejadian beranak cuculah kamu. Iya, memang firman Tuhan tidak bisa batal. Kita harus beranak cucu, tapi di dalam roh. Penuhilah bumi. Iya, bukan bumi yang jahat ini. Penuhi bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Makanya memberitakan Injil, lahirkan anak-anak roh. Satu ketika Nikodemus itu guru ahli Taurat. Tuhan Yesus bilang, kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nikodemus malah bertanya balik, dia ajak diskusi Tuhan. Bagaimana mungkin aku sudah tua ini masuk ke dalam rahim ibuku? Dia pikir melahirkan secara daging. Tuhan mau kita melahirkan anak-anak roh, bukan melahirkan anak daging. Jadi daging kita mandulkan, daging ini harus dihentikan, teman. Tapi Tuhan mau kita hidup dari roh. Mulailah melahirkan anak-anak roh untuk memenuhi bumi yang baru, Yerusalem yang baru, di mana Tuhan akan memerintah sebagai raja nanti di sana. Makanya kita disebut anak Tuhan. Karena anak roh itu anak yang lahir dari keinginan Tuhan. Makanya kita memanggil dia Bapa, kita semua ini anak Tuhan. Begitu teman-teman, jangan tulali jadi orang Kristen. Jadi pendeta cuma buka gereja, tapi hal seperti ini tidak pernah disampaikan. Karena apa? Karena Mazmur pendeta ke daging. 46. Allah, kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan, yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Mazmur 47. Allah, Raja seluruh bumi. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa.
Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Mazmur 48. Sion, kota Allah. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja besar. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur, Engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat. Di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti nama-Mu, ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah Dia, seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin Yang kita. berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.